Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat. Sudah pada makan siang belum? Belum. Ingat, habis ini makan siang ya. Karena hidup itu butuh yang namanya makan siang, bukan hanya secercah harapan. Oke, langsung saja. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Ya, Mas Aldi, silahkan dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya Bapak akan presensi terlebih dahulu. Nanti yang Bapak panggil silahkan angkat tangan. Cynthia Adelia, Hadir, Pak. Vika Amarta, Hadir, Pak. Amelia Citra, Aldi Fabian, Hadir, Pak. Indah Maisa, Hadir, Pak. Dini Amelia, Hadir, Pak. Lulu, Saya, Pak. Dir, Tri Praja, Hadir, Pak. Wulan Suci, Hadir, Pak. Lisel, Hadir, Pak. Randy, Abrarul Nabila, Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, dipertahankan nilainya, atau bahkan bisa ditingkatkan lagi sampai kalian lulus nanti. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia perkantoran, yaitu teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis tentang pelayanan prima. Sebelum kita mulai, kira-kira di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu pelayanan prima? Ya, Pak. Ya, Mas Aldi, silakan. Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Jadi dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Apa ada yang ingin mengasih pendapat lain tentang pelayanan prima? Tidak ada. Ya udah. Yang dikatakan Mas Aldi tadi sudah benar. Pelayanan prima merupakan salah satu kunci utama yang digunakan dalam memberikan kepuasan pada pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mempelajari teknik-teknik yang digunakan dalam memberikan pelayanan prima. Hari ini Bapak akan membahas beberapa hal terkait dengan pelayanan prima. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dari pelayanan prima. Yang kedua, jenis-jenis pelayanan prima. Yang ketiga, kompetensi yang harus dimiliki dalam memberikan pelayanan prima. Dan yang keempat yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam memberikan pelayanan prima. Dengan mempelajari materi hari ini, Bapak harapkan kalian semua nantinya yang pertama mampu memahami konsep dan pentingnya pelayanan prima, mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari pelayanan prima. Yang ketiga, mampu mengetahui kompetensi yang harus dimiliki dalam memberikan pelayanan prima. Dan yang terakhir, yang paling Bapak harapkan,
kalian nantinya mampu menerapkan teknik-teknik pelayanan prima secara nyata. Oke, baik. Untuk selanjutnya Ibu akan share screen ya mengenai materi yang lebih lanjut mengenai pelayanan prima itu sendiri. Nah, baik. Jadi dari definisi dari diskusi singkat kita tadi, kita bisa menarik sebuah definisi bahwasanya yang namanya layanan prima itu adalah merupakan salah satu atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, instansi maupun perusahaan ya dalam upaya untuk meningkatkan yang namanya kualitas pelayanan. Bisa dengan pemenuhan secara maksimal akan kebutuhan si pelanggan itu sendiri atau orang yang dilayani. Nah, di sini ada yang ada interaksi yang positif ya antara si karyawan sebagai wakil dari perusahaan dan juga tentunya sebagai orang yang memberi pelayanan itu sendiri kepada si pelanggan atau orang yang menerima pelayanan itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan ya, ketika kita ingin berbelanja di supermarket atau minimarket, nah mulai dari kita membuka pintu, itu biasanya akan ada yang namanya karyawan frontliner. Nah, karyawan frontliner ini sendiri itu biasanya akan menyapa kita dengan sapaan selamat datang, selamat berbelanja, dan disertai dengan yang namanya senyum ya, senyum yang ramah, senyum yang sopan, sehingga kita sebagai yang namanya pelanggan itu akan merasa senang dan juga dijamu gitu ya, dihormati. Nah, itu jangan salah ya, anak-anak. Nah, hal yang sesederhana ini merupakan salah satu bentuk dari yang namanya layanan prima itu sendiri. Nah, Ibu akan kasih contoh lagi ya. Ketika kita sudah mulai berbelanja, kita memilih barang yang ingin kita beli, tapi kita tidak mengetahui di mana sih letak barang yang ingin kita beli tersebut itu ada di mana gitu. Nah, contoh barang yang ingin kita beli bisa sabun cuci piring nih. Nah, kita bisa tuh bertanya kepada karyawan yang sedang bertugas pada saat itu, seperti permisi, Mas, Mbak, mohon maaf, untuk letak etalase atau rak sabun cuci piring itu ada di sebelah mana ya. Nah itu karyawan bisa langsung dengan membantu dengan mengarahkan di mana sih letak sabun cuci piring, atau bisa juga dengan mengantarkan secara langsung si pelanggan kepada sabun cuci piring itu tadi. Itu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari yang namanya layanan prima itu sendiri. Nah, ketika kita sebagai pelanggan ini diberikan yang namanya pelayanan yang baik sebaik ini, itu pasti akan merasa senang seperti itu ya, merasa senang, merasa puas juga. Nah, itu biasanya karyawan akan berpikir, oh oke, besok-besok kita akan berbelanja lagi di minimarket atau supermarket itu tadi, begitu ya. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan Ibu akan menjelaskan yang namanya konsep pelayanan prima itu sendiri ya. Baik, sebelumnya apakah ada yang mengetahui apa sih konsep ada berapa itu konsep layanan prima? Ya, silahkan Mbak Dini. Iya, benar sekali ya apa yang dipaparkan oleh Saudari Dini. Jadi dalam yang namanya layanan prima itu ada yang namanya konsep 3A. Nah, dalam konsep 3A ini meliputi yang namanya action tadi, attention, attitude, dan juga action. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai attitude terlebih dahulu. Nah, attitude sendiri dalam bahasa Indonesia berarti adalah sikap. Nah, mencerminkan bagaimana sih karyawan itu bersikap seramah mungkin ya dalam menangani atau melayani si pelanggan seperti itu. Nah, yang kedua ada action. Nah, action sendiri ini berarti
Ada yang tahu berarti tindakan, ya benar sekali. Nah, di sini setiap tindakan yang dilakukan oleh karyawan itu sendiri haruslah cepat dan juga cermat ya anak-anak ya. Sebagai contoh, ketika ada pelanggan ya, pelanggan yang ingin melakukan pembayaran di kasir nih. Nah, karyawan kasir itu harus bisa dengan segera membantu untuk memproses pembayaran dari si pelanggan. Tapi juga tidak lupa untuk dilakukan dengan cermat juga, karena ini juga berhubungan dengan keuangan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga ada attention. Nah, attention sendiri berarti perhatian. Maka di sini karyawan itu harus memberikan perhatian yang lebih, perhatian ekstra akan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si karyawan, si pelanggan ya maksud ibu, seperti itu. Seperti yang sudah ibu contohkan di awal mengenai sabun cuci piring tadi ya. Nah, baik, untuk selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai tujuan dari layanan prima itu sendiri. Nah, selain konsep layanan prima itu juga memiliki tujuan ya anak-anak. Lalu apa sih Bu tujuan dari layanan prima? Nah, tujuan layanan prima sendiri yang paling utama adalah tentunya memberikan yang namanya pelayanan yang sangat berkualitas kepada pelanggan, seperti itu. Lalu membantu pelanggan untuk mengambil keputusan, juga bagaimana untuk kita sebagai pelanggan itu harus memiliki yang namanya rasa percaya kepada si karyawan ya. Lalu kemudian tujuannya juga bisa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tuntutan dari pelanggan yang tidak dilayani dengan baik, seperti itu. Nah, itu tadi dari tujuan dan juga konsep layanan prima itu sendiri. Apa dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Oh, belum ada ya? Baik. Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai jenis-jenis pelayanan prima. Nah, jenis-jenis pelayanan prima itu sendiri sebenarnya ada banyak ya. Namun untuk hari ini Ibu akan membahas sedikit mengenai jenis-jenis pelayanan prima menurut Priyansa tahun 2017. Nah, di sini menurut Priyansa sendiri jenis-jenis layanan prima itu ada 3. Yang pertama adalah layanan prima berbentuk lisan atau perkataan, seperti itu. Nah, sudah Ibu contohkan yang di awal tadi, ketika kita sudah membuka pintu supermarket atau minimarket, itu biasanya akan ada karyawan frontliner tadi ya, yang biasanya menyapa kita dengan sapaan selamat datang, selamat berbelanja, biasanya seperti itu. Nah, itu salah satu dari bentuk layanan prima berbentuk lisan itu tadi. Nah, yang kedua adalah pelayanan prima berbentuk tulisan. Nah, sebagai contoh nih, sekarang kan zaman sudah canggih. Nah, kita sudah tidak perlu berbelanja untuk keluar rumah gitu loh. Nah, sebagai gantinya kita bisa berbelanja lewat online shop. Akan tetapi negatifnya kita tidak bisa untuk mengetahui kondisi barang itu secara langsung. Nah, di situ kita bisa menanyakan bagaimana sih kondisi barang itu, lalu spesifikasinya itu seperti apa, itu kepada si customer service atau karyawannya itu tadi lewat chat yang sudah disediakan. Nah, si karyawan atau customer service ini bisa dengan selalu menjawab dan juga melayani setiap pertanyaan yang kita ajukan ya lewat chat tadi, seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya pelayanan prima melalui perbuatan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh karyawan yang memiliki kompetensi teknis. Contohnya ketika kita berada di restoran, biasanya itu ada karyawan berupa pelayan ya. Nah, pelayan itu walaupun dia memproses atau ada pesanan yang banyak gitu ya, dalam jumlah yang banyak, tapi dia itu masih bisa untuk menata makanan pesanan pelanggan ke meja pelanggan satu persatu tanpa tumpah sama sekali, seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai jenis-jenis layanan prima, apakah ada yang ditanyakan? Baik, belum ada. Kalau begitu, Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai standar penampilan pribadi. Nah,
dalam pelayanan prima itu sebenarnya ada yang namanya standar penampilan pribadi. Nah, standar penampilan pribadi sendiri merupakan aturan atau pedoman ya, yang tentunya mengatur bagaimana sih karyawan itu berpenampilan, maksud Ibu, bagaimana sih karyawan itu berpenampilan agar terlihat lebih percaya diri, lebih profesional, dan bisa terlihat bahwa dia itu bisa memberikan yang namanya kualitas pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan, seperti itu. Nah, dalam standar penampilan pribadi ini ada hal yang perlu diperhatikan juga, bahwasanya karyawan itu haruslah berpenampilan yang rapi, lalu kebersihan juga harus dijaga, sopan santun itu juga harus dilakukan, seperti itu ya. Oke, baik, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya mengenai prinsip pelayanan prima itu sendiri. Nah, di sini baik, dalam prinsip pelayanan prima ini mencakup yang namanya keandalan, responsif, lalu kemudian kualitas, lalu juga profesionalisme, personalisasi, dan bagaimana cara karyawan itu berempati kepada para pelanggan ya, seperti itu. Nah, penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima itu sendiri bisa berguna untuk perusahaan dalam yang namanya mengembangkan kualitas pelayanan lebih lanjut, dan juga bisa membangun yang namanya hubungan lebih erat dan juga yang hubungan yang lebih positif lagi kepada para pelanggan, seperti itu. Nah, jadi setelah Ibu menjelaskan materi tadi, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Dini. Ibu izin bertanya, apa yang menjadi prioritas utama pada saat memberikan pelayanan pelanggan seperti kecepatan, kualitas, dan kepersonalan? Jadi begini Dini, untuk memberikan prioritas utama pada saat melayani pelanggan, hal ini bergantung kepada konteksnya masing-masing dan juga bergantung kepada kebutuhan dari setiap pelanggannya tersebut. Namun seringkali juga keseimbangan antara kecepatan, kualitas, dan kepersonalan menjadi sangat penting. Bagaimana Dini? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silahkan Amelia. Ibu izin bertanya, bagaimana cara mengajarkan apabila ada pelanggan yang meminta diskon tambahan sebagai kompensasi atas pengalaman yang kurang memuaskan? Jadi apabila terdapat pelanggan yang meminta diskon atau insentif tambahan karena kan mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan, penting bagi kita untuk selalu mendengarkan pelanggan dengan empati. Kemudian kita juga harus mendengarkan setiap apapun yang dikatakan oleh pelanggan, dan selanjutnya kita harus memberikan solusi yang adil agar hal tersebut dapat diselesaikan. Bagaimana Amelia? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silahkan Indah. Bagaimana cara menangani situasi bila ada pelanggan yang memiliki keluhan yang tidak masuk akal atau tidak berdasar? Jadi apabila terdapat seorang pelanggan yang memiliki keluhan yang tidak berdasar atau yang tidak masuk akal, penting bagi kita untuk selalu tetap bersikap profesional dan juga tenang. Kemudian menanggapi setiap keluhan pelanggan dengan sikap sabar, dan juga penting bagi kita untuk mendengarkan perspektif dari sudut pelanggan. Dan selanjutnya kita juga harus memberikan solusi rasional agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Bagaimana Indah? Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silahkan Wulan. Jadi untuk dapat mengelola waktu dengan lebih efisien pada saat memberikan pelayanan prima, penting bagi kita untuk selalu memprioritaskan mana tugas yang lebih urgensi terlebih dahulu, kemudian harus memiliki persiapan yang lebih baik. Hal ini selalu dilakukan agar dapat memiliki pengelolaan waktu yang efisien pada saat memberikan pelayanan. Bagaimana Wulan? Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah penjelasan Ibu tadi sudah cukup? Baik, karena sudah dirasa cukup, Ibu akan menutup sesi tanya jawab pada hari ini.
Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, di sini Ibu memiliki tugas yang nanti kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Nah, tugas ini Ibu berikan kepada kalian untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi pelayanan prima yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, untuk itu Ibu bertanya terlebih dahulu kepada kalian, kelompoknya Ibu yang memilih atau kalian memilih sendiri? Ibu yang pilihkan saja ya, biar adil ya. Oke, biar adil. Ini mungkin kelompoknya bisa dari hitungan ya. Ini di sini Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi ini satu kelompoknya ada 4 anak ya, benar ya? Kalau gitu bisa berhitung mulai dari Amel dulu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Untuk yang dapat nomor 1 bisa angkat tangan. Ada Amelia, Cynthia, Vika dan juga Abrarul ya. Untuk kelompok 2 bisa angkat tangan. Kelompok 2 ada Aldi, ada Randy, Indah dan juga Lulu ya. Dan kelompok 3 ada siapa? Ada Wulan, Dini, Lisel dan juga ada Tri. Nah, untuk itu silahkan bergabung bersama kelompoknya. Baris yang di depan kelompok 1, baris yang kedua kelompok 2 dan baris yang ketiga kelompok 3. Silahkan anak-anak. Baik, semua sudah bergabung bersama kelompoknya ya. Untuk itu Ibu minta perwakilan salah satu dari kelompok bisa maju ke depan ya untuk mengambil soal dari Ibu. Silahkan dari kelompok 1 siapa? Cynthia. Dari kelompok 2? Di kelompok 3? Silahkan di sini. Gini ya. Ya, jadi di sini Ibu punya 3 kertas beda warna ya, ini juga beda pertanyaan. Nah, ini bisa milih, mungkin dari kelompok 3 dulu bisa milih nih mau yang mana? Mau yang pink. Dari kelompok 2 mau yang mana? Dan kamu sisanya ya? Ya. Oke, bisa kembali duduk ya. Oke, semuanya bisa dikerjakan ya. Di sini Ibu akan beri kalian waktu sekitar 10 menit. Nah, apakah 10 menit cukup untuk mengerjakan tugas dari Ibu anak-anak? Cukup ya. Oke, nanti kalian harus mengerjakan tugas tersebut dengan baik ya. Karena nanti kelompok yang mengerjakan tugas dengan baik akan Ibu beri reward. Di sini Ibu sudah membawa reward untuk kalian. Jadi Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik. Apakah bisa dipahami anak-anak? Oke, karena sudah bisa dipahami, silahkan untuk dikerjakan. 10 menit Ibu hitung mulai dari sekarang ya. Apakah semua sudah selesai? Belum. Ya sudah, Ibu tunggu lagi ya. Ini waktunya masih kurang 3 menit. Silahkan dimaksimalkan ya anak-anak. Apakah semuanya sudah selesai? Belum, masih belum. Sulit. Masa sulit sih? Ya, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Nanti di sini kalian kan presentasi. Nah, dari presentasi kalian nanti Ibu akan masukkan ke nilai keaktifan kalian. Nah, jadi nanti kan semuanya presentasi ke depan. Nanti akan dapat nilai keaktifan dari Ibu. Sudah selesai semuanya?
Sudah? Oke, kalau sudah, ini yang mau presentasi dulu dari kelompok berapa? Loh, mana dulu ini? Ibu yang... Kalau gitu tadi kan yang milih kertasnya dulu kan kelompok 3. Berarti yang presentasi dulu kelompok 2. Oh, masa kelompok 3? Kelompok 2 aja dong. Oh, tengah-tengah. Kelompok 2 mau nggak duluan? Boleh. Maju yuk. Semuanya. Mungkin bisa perkenalan dulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri. Nama saya Randy Saputra, kemudian saya Albert Wijaya. Saya Indra Meksa. Saya Lulu Fauzia. Oke, silakan dibacakan dulu untuk soal dari Ibu. Iya, silakan dibaca studi kasus dan pertanyaannya, habis itu jawabannya ya. Baik, kasus dari kelompok 2 yakni Hotel Bintang 5 Jakarta adalah salah satu hotel mewah terkemuka di Indonesia yang terkenal dengan pelayanan prima dan fasilitas kelas atas. Hotel ini berdiri di lokasi strategis di pusat kota Jakarta dan menarik banyak tamu domestik dan mancanegara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hotel ini mengalami penurunan tingkat okupansi dan kepuasan tamu karena persaingan yang semakin ketat dengan hotel-hotel baru yang menawarkan pelayanan dan fasilitas yang tak kalah mewah. Untuk mengatasi situasi ini, manajemen Hotel Bintang 5 Jakarta memutuskan untuk melakukan revitalisasi besar-besaran dalam pelayanan prima mereka. Untuk pertanyaannya, dampak positif jika Hotel Bintang 5 Jakarta melakukan perbaikan pelayanan prima. Untuk jawaban dari hasil diskusi kelompok kami, yakni dari dampak positif yang dihasilkan dari strategi pelayanan prima tersebut adalah meningkatkan kepuasan tamu, di mana terdapat adanya survei kepuasan tamu yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat kepuasan setelah penerapan strategi pelayanan prima. Kedua, yakni loyalitas tamu yang meningkat karena dengan pengalaman pelayanan yang lebih baik, tamu menjadi lebih setia kepada Hotel Bintang 5 Jakarta. Peningkatan pendapatan berkat peningkatan tingkat okupansi dan loyalitas tamu, hotel mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Cukup itu Bu, analisis dari kelompok. Oke, kita bisa beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa kembali dulu. Baik, di sini Ibu akan sedikit mengulas mengenai jawaban dari kelompok 2. Bahwasanya benar sekali apa yang didiskusikan oleh kelompok 2, bahwasanya hasil positif dari implementasi pelayanan prima yang baik dari Hotel Bintang 5 Jakarta, yakni yang pertama ada peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, pelayanan prima yang baik ini biasanya akan memberikan kepuasan pelanggan yang lebih. Seperti halnya misal Abrarul nih, nginep di Hotel Bintang 5 Jakarta, diberikan pelayanan prima yang baik. Abrarul puas nggak? Puas kan? Nah, puas. Jadi pelayanan prima yang baik ini juga akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang kedua yakni ada meningkatkan loyalitas tamu. Nah, biasanya tamu yang diberikan pelayanan prima yang baik ini besok-besok ini bisa aja kembali lagi nih ke hotel tersebut. Aku mau nginep di sana lagi aja deh, soalnya di sana pelayanannya bagus, fasilitasnya bagus nih, gitu. Nah, selain tetap nginep di sana, mungkin nih tamu tersebut bisa merekomendasikan Hotel Bintang 5 Jakarta ini kepada teman-temannya, kepada koleganya, kepada saudara, atau kepada orang lain. Nah, misalnya nih kayak Indah nih, aku kemarin nginep di Hotel Bintang 5 Jakarta nih, Lulu, kamu nginep di sana aja kalau misalnya pilih hotel, soalnya di sana pelayanannya bagus, fasilitasnya juga bagus. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan pendapatan. Dari kepuasan tamu dan loyalitasnya tadi, pastinya tamu kan akan kembali ke sana. Mungkin ada tamu baru dari rekomendasi tamu-tamu yang sebelumnya. Ini akan meningkatkan pendapatan dari Hotel Bintang 5 Jakarta, yang dimana nanti Hotel Bintang 5 Jakarta dapat mengalokasikan dananya tersebut untuk kembali melakukan pelatihan staf, ataupun untuk meningkatkan fasilitas di hotel mereka, ataupun untuk mereka melakukan perbaikan hotel. Nah, jadi seperti itu. Apakah dari kelompok 2 bisa dipahami dari penjelasan Ibu? Bisa. Untuk selanjutnya mau kelompok berapa?
Satu apa tiga? Tiga apa satu? Tiga. Oke, kelompok tiga dulu. Silakan maju ke depan. Bisa perkenalan dulu dan nanti dibaca untuk studi kasus dan soalnya ya. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya. Kelompok tiga. Kelompok 3 yang beranggotakan saya. Saya orang Cici Mafiro. Saya Bintang Bumi. Dari Raja Dunia. Studi kasus Hotel Bintang 5 Jakarta adalah salah satu hotel mewah terkemukakan di Indonesia yang terkenal dengan pelayanan prima dan fasilitas kelas atas. Hotel ini berdiri di lokasi strategis di pusat kota Jakarta dan menarik banyak tamu domestik dan mancanegara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hotel ini mengalami penurunan tingkat okupansi dan kepuasan tamu karena persaingan yang semakin ketat dengan hotel-hotel baru menawarkan pelayanan dan fasilitas yang tak kalah mewah. Untuk mengatasi situasi ini, manajemen Hotel Bintang 5 Jakarta memutuskan untuk melakukan revitalisasi besar-besaran dalam pelayanan prima mereka. Pertanyaan dari studi kasus tersebut adalah analisis kunci keberhasilan yang mendukung implementasi peningkatan pelayanan prima Hotel Bintang 5 Jakarta. Hasil diskusi dari kelompok kami jawabannya adalah jadi kunci keberhasilan dari strategi yang diambil oleh Hotel Bintang 5 Jakarta yakni komitmen manajemen di mana pihak manajemen Hotel Bintang 5 Jakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada tamu. Kemudian yang kedua yakni pemanfaatan teknologi agar informasi yang dapat diperoleh pelanggan lebih mudah diakses. Yang ketiga yakni umpan balik tamu yang sangat penting untuk keberlangsungan hotel. Sekian hasil. Sudah cukup? Ya, kita bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 mungkin bisa kembali duduk dulu ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 3, hasil diskusi dari kelompok 3. Tadi kan kunci keberhasilan dari pelayanan prima yang baik di sebuah hotel itu yang pertama ada koordinasi manajemen yang baik. Nah, koordinasi manajemen yang baik ini biasanya ya dari pihak manajemen ini akan melakukan investasi. Investasi ini dilakukan untuk apa sih, Bu? Nah, investasinya ini dilakukan seperti untuk memperbaiki kinerja staf, lalu untuk memberikan pelatihan kepada staf, ataupun memberikan kembali perbaikan barang-barang yang ada di hotel tersebut. Nah, investasi-investasi ini tersebut nantinya akan membuat hotel tersebut lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Nah, dari situ kan lebih banyak menarik pelanggan nih. Nah, yang kedua yakni ada pemanfaatan teknologi. Hotel Bintang 5 Jakarta ini sangat mengedepankan sebuah teknologi di mana mereka itu membuat sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini aplikasi khusus hotelnya tersebut di mana nanti tamu nih bisa untuk lihat promo di hotel ini nih apa sih. Terus mereka juga bisa check in lewat aplikasi tersebut, check out lewat aplikasi, ataupun mereka bisa booking hotel lewat aplikasi tersebut. Nah, untuk yang ketiga yakni ulasan dari tamu atau rating dari tamu. Nah, mungkin sebelum kalian nginep di hotel nih, biasanya kan kalian pasti lihat ratingnya kan, ratingnya nih bagus nggak sih? Terus kan kalau di rating tuh kan biasanya kan diberi foto atau diberi ulasan seperti hotelnya bagus nih, fasilitasnya lengkap, harganya murah. Nah, itu sebenarnya yang menarik pelanggan untuk datang. Nah, dari situ pelanggan-pelanggan lainnya akan tertarik kan kayak, aduh hotelnya nih ratingnya bagus ya ternyata, apa sih yang buat bagus? Nah, di situ mereka akan nyoba tuh kayak, oh iya aku mau nyoba di situ aja soalnya katanya bagus nih. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dari kelompok 3 apakah penjelasan tambahan dari Ibu ini tadi dapat dipahami? Bisa ya. Baik, untuk itu kelompok yang terakhir dari kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk presentasi. Bisa perkenalan dulu ya dan dibacakan soalnya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Setia Delia, saya Amelia Citra. Saya Berlunda, saya Fika Anaka. Untuk studi kasusnya,
studi kasus dari kelompok 1, Hotel Bintang 5 Jakarta adalah salah satu hotel mewah terkemuka di Indonesia yang terkenal dengan pelayanan prima dan fasilitas kelas atas. Hotel ini berdiri di lokasi strategis di pusat kota Jakarta dan menarik banyak tamu domestik dan mancanegara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hotel ini mengalami penurunan tingkat okupansi dan kepuasan tamu karena persaingan yang semakin ketat dengan hotel-hotel baru yang menawarkan pelayanan dan fasilitas yang tak kalah mewah. Kemudian untuk pertanyaannya, implementasi pelayanan prima yang mungkin bisa dilakukan oleh Hotel Bintang 5 Jakarta adalah jawaban dari kelompok kami. Jadi yang pertama yakni mengenai pelatihan staf, di mana staf dibekali dengan pengetahuan mendalam tentang produk dan layanan hotel. Kedua yakni perbaikan proses. Hotel melakukan perbaikan pada proses pelayanan tamu dengan menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan efisiensi. Kemudian yang ketiga yakni memanfaatkan teknologi Hotel Bintang 5 Jakarta, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan tamu. Mungkin itu saja Bu dari kelompok. Sudah cukup? Sudah. Ya mungkin bisa kembali ke tempat duduknya. Kita bisa beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 terima kasih untuk hasil analisisnya. Di sini Ibu mau sedikit menambahkan. Jadi benar hasil analisis dari kelompok 1 tadi bahwasanya 3 implementasi yang mungkin dapat dilakukan oleh Hotel Bintang 5 Jakarta. Yang pertama yakni ada pelatihan staf. Nah, staf sebelum masuk hotel itu pastinya kan ada training. Nah, training ini kan biasanya digunakan untuk melatih staf-stafnya nih, bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik, bagaimana cara memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu. Tapi karena tadi kan melakukan revitalisasi besar-besaran nih, Hotel Bintang 5 Jakarta ini melakukan kembali pelatihan staf. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan kembali pelayanan prima yang ada di Hotel Bintang 5 Jakarta tersebut. Nah, yang kedua yakni ada perbaikan proses. Perbaikan proses ini untuk apa, Bu? Jadi perbaikan proses ini digunakan untuk staf agar cepat melayani tamu-tamu yang datang. Seperti halnya Cynthia nih pernah menginap di Hotel Bintang 5 Jakarta. Cynthia nih kembali lagi ke Hotel Bintang 5 Jakarta karena bagus fasilitasnya, pelayanannya. Jadi stafnya itu bisa dengan mudah mengakses data dari Cynthia supaya Cynthia proses check-in-nya ini lebih mudah. Selain itu nih, misal Lulu nih mau nambah fasilitas atau mau pakai fasilitas, misalnya saya mau pakai fasilitas gym nih, itu lebih mudah karena ada perbaikan proses dari Hotel Bintang 5 Jakarta ini tadi. Dan yang terakhir yakni ada pemanfaatan teknologi. Saat ini kan era globalisasi nih, semuanya tuh kayak serba online, serba digital. Seperti halnya yang Ibu katakan sebelumnya tadi, Hotel Bintang 5 Jakarta ini mengedepankan teknologi, di mana mereka memberikan sebuah aplikasi atau laman web yang bisa mudah untuk diakses oleh para tamu. Tamu bisa mudah dengan mudah mengakses informasi dari Hotel Bintang 5 Jakarta ini dari laman web atau dari aplikasi Hotel Bintang 5 Jakarta itu tersendiri. Nah, oke, kita bisa beri tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, kelompok yang terbaik akan mendapatkan reward dari Ibu. Kira-kira kelompok mana nih yang melakukan analisis dengan baik? Semuanya pengen dapat ya? Oke, jadi kelompok yang mendapatkan reward dari Ibu yakni kelompok 2. Oke, kita beri tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 2 bisa maju ke depan dong. Boleh salah satu, boleh semuanya, terserah. Silakan, siapa? Oh, Aldi. Oke. Oke, ini ya, bisa dibagi sama temen-temennya ya. Sama-sama, ya. Oke, kita beri tepuk tangan lagi. Oke, sebenarnya kalian tuh sudah melakukan analisis dengan baik, namun yang melakukan analisis dengan mendalam itu di kelompok 2. Bukan berarti kalian semua analisisnya tuh nggak bagus ya, bukan gitu. Tapi kelompok 2 ini analisisnya lebih mendalam dan lebih detail, jadi Ibu berikan kepada kelompok 2. Baik, untuk diskusi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya anak-anak. Ibu harap kedepannya jika Ibu memberikan kalian soal mengenai studi kasus seperti ini lagi, Ibu harap kalian dapat melakukan sebuah analisis dengan baik lagi, melakukan analisis dengan mendalam lagi, supaya nanti kedepannya kalian juga bisa lebih pintar lagi dalam menganalisis. Mungkin cukup dari Ibu, semoga apa yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian.
Oke, baik anak-anak, materi kita sudah cukup sampai sini untuk hari ini. Nah, namun sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, apabila tidak ada, maka semuanya sudah Ibu anggap paham semua ya mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, namun sebelumnya silakan dikumpulkan tadi tugas yang sudah dikerjakan ke depan. Ya, perwakilan setiap kelompok mengumpulkan ke depan. Sini ya. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kita simpulkan ya anak-anak mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari materi tentang apa anak-anak? Oke, benar sekali, membahas mengenai materi pelayanan prima. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi pelayanan prima? Ya, silakan Ulan. Pelayanan prima merupakan upaya untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dengan standar kualitas yang tinggi. Konsep pelayanan prima meliputi sikap, perhatian, tindakan, kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Prosedur kerja dalam perusahaan memiliki fungsi utama untuk memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Standar penampilan pribadi dalam pelayanan prima adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur cara seorang profesional dalam industri pelayanan berpenampilan agar mencerminkan kesan profesionalisme, kepercayaan diri, dan kualitas pelayanan yang tinggi kepada pelanggan. Iya, benar sekali. Terima kasih Ulan atas simpulannya. Jadi benar sekali anak-anak bahwasanya pelayanan prima merupakan suatu kegiatan pelayanan meningkatkan kegiatan pelayanan pelanggan dengan memberikan suatu bentuk kepuasan, keamanan, kenyamanan dengan memenuhi prinsip 3A tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu attention, attitude, dan action. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, apabila sudah bisa dipahami, waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas mengenai materi prosedur pelayanan pelanggan dan etika profesi. Nah, nanti materinya akan Ibu share ke grup WhatsApp kalian, silakan dipelajari karena di pertemuan minggu depan Ibu akan memberikan tugas nantinya untuk ngetes kalian, memberikan suatu tes nanti untuk ngetes kalian apakah kalian sudah belajar atau belum, seperti itu. Apa ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Apabila tidak ada, maka bisa Ibu akhiri ya untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa belajar, dipelajari untuk materinya, dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.